residu dari apa-apa yang kita makan. Jadi seperti ayam broiler. Ayam broiler itu sekarang sudah tidak dibolehkan menggunakan AGP. motor ya. AGP. AGP ya. AGP. Apalagi ayam-ayam broiler tidak dianjurkan atau tidak dibolehkan menggunakan golongan-golongan tetrasiklin. Ya. Ya. Kenapa tidak boleh menggunakan golongan tetrasiklin? Karena tetrasiklin ini residunya itu paling kurang 28 hari. Lama. Sedangkan umur broiler itu kadang 21 hari sudah dijual. Iya, betul. Ya. Jadi baru dipakai di umur 4 hari, 1, 2, 3 hari, umur 21 sudah dijual. Jadi kalau untuk di luar negeri dan di Indonesia sudah tidak dibenarkan untuk di ayam broiler menggunakan golongan-golongan tetrasiklin karena residunya itu yang lama. Apanya? Withdrawal time dari obatnya itu lama, ya. Jadi paruh waktu obat itu habis, misalnya dipakai hari ini, jadi kandungan tetrasiklin itu masih ada di dalam daging ataupun jeroannya ayam. Efeknya apa kalau kita makan setiap hari, kita makan yang ada residu? Nanti kalau kita sakit, misalnya sakitnya flu, demam dan lain sebagainya, misalnya kita pakai golongan-golongan amoksisilin, biasanya orang-orang biasa yang tidak ada makan residu terlalu banyak aman-aman aja sembuh. Tetapi orang-orang yang sudah terlalu banyak ayam ataupun dari daging yang ada residunya nggak mempan, dia udah resisten istilahnya. Jadi kebal, bukan kebal terhadap penyakit, kebal terhadap obat itu, jadi nggak sembuh. Jadi itu yang bahaya. Sama seperti penggunaan implan sekarang di ternak-ternak sapi. Ini kami dari dinas nggak pernah menganjurkan. Jadi kepinginnya peternak itu hujanan ya bang, pelihara ternak di implan sapinya, nanti cepat makannya banyak, dagingnya besar dan lain sebagainya. Sedangkan mereka nggak mementingkan residunya itu. Efeknya ini nanti luar biasa. Iyalah. Efeknya nanti apa? Ada laki-laki yang seperti kewanita-wanitaan, ya. Ada yang anak-anak masih kecil sudah pubertas. Oh ya, masih ya bang. Itu kita khawatirkan, dan itu juga bisa memicu kanker. Jadi juga buat abang-abang yang pelihara ternak, pelihara sapi, jadi kami anjurkan nggak usah implan-implan, ya. Kalau di desa di mana-mana ada implan dan lain sebagainya, sebaiknya jangan. Dengan makan yang baik, dengan pemberian obat, dengan pemberian vitamin, obat cacing, kasih makan yang baik, jaga sanitasi dan lain sebagainya, insya Allah ternak kita sehat dan hasilnya akan jauh lebih baik. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, jadi setiap obat itu itu beda-beda. Ada yang cuma 5 hari, ada yang 0 hari. Jadi 0 hari dia dikasih hari ini atau 1 hari, dia besok sudah gak ada residu lagi. Ada golongan-golongan yang jadi dia dikeluarkan bersama feses dia, jadi udah normal. Jadi seharusnya memang untuk penggunaan obat hewan itu memang harus diawasi oleh pemerintah, khususnya dokter hewan. Jadi tidak sembarang teman-teman peternak beli ini nyuntik ini habis itu besok dijual dipotong, itu seharusnya nggak boleh. Tapi karena negara kita negara yang luas dan orang-orang kita ini cerdas, ini yang kita sulit. Jadi udah, ini mau dipotong, kita gemukin. Caranya kayak mana? Isi air, ya, pakai gelondongan ya. Digelonggong, ya, digelonggong sapinya, dimasukin air banyak-banyak. Sapinya tambah berat 20 kilo. Akal orang kita banyak-banyak. Waktu digoreng kempes dia. Hilang gitu. Kalau herbal gimana Pak? Ada withdrawal time-nya nggak kalau? Withdrawal time-nya untuk herbal hampir semuanya aman. Aman ya. Nggak ada withdrawal time-nya karena dia menggunakan misalnya aja kunyit, temulawak. Ya, kunyit, gitu. temulawak. Di Medion kan ada juga yang obat-obat herbal. Ya. Jadi itu aman sepanjang hari dipakai. Aman.
Kalau di kita ada Herbalife. Herbalife. Masuk iklannya ya. Medi herbal. Buat adik-adik yang mungkin langsing-langsing, nggak bisa gemuk, tapi nggak makan plastik ya. Jangan makan plastik. Makan plastik sulit. Kalau yang bapak-bapak yang gemuk, yang perutnya besar, bukan cacingan ya, ya hamil menetap bisa kita langsingkan. Ya, dari one pack kita buat 4 pack atau 6 pack. Ya, bisa insyaallah. Oke. Habis iklannya tadi. Didapatkan di mana, Pak? Bisa hubungi saya. Oh ya, ini yang enak ini. Nomornya di bawah ini. Oke. Ada lagi. Oke. Ini ada lagi ya? Wis. Ini A semua Bang Ical. Udah janji tuh loh, nanya tadi orang ini semua. Alah. Kasih dia kopi segelas. Di WA gitu ya. Tambah nilai. Perkenalkan Pak, nama saya. Nggak jadilah dapat ini. Potong. Perkenalkan Pak, nama saya Teguh Nur Syaban. Jadi pertanyaan saya, kalau domba yang di rahimnya itu seperti keluar kayak prolapsus gitu Pak. Prolapsus. Itu penyebabnya bagaimana ya Pak? Kenapa? Gitu? Terus penanganannya bagaimana? Penyebabnya apa? Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin Bapak bisa menjabarkan. Kayaknya ini ke saya lagi banyak. Iya. Ya. Prolapsus itu banyak penyebabnya. Selain pengaruh dari hormon, kemudian juga pengaruh dari bentuk kandang, dan kemudian dari Genetik bisa, Pak? pakan ya, dan genetik juga bisa. Ya. Jadi dia organnya itu melemah, jadi nanti terlalu kuat merejan, keluar dia. Jadi kalau sudah keluar, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ya ada direposisi, dikembalikan lagi ke bentuk semula. Jadi dengan cara kita masukkan lagi, ya, dengan proses yang steril ya, dengan proses yang hygiene, ya, kita masukkan. Kemudian kita ngakali supaya dia kurang merjan, bisa sebenarnya digunakan obat anestesi lokal. Kita pakai atrop-silokain, lidokain dan lain sebagainya. Itu secara epidural bisa kita suntikkan supaya dia nggak merjan. Atau nanti kita dijahit di vulvanya. Kita jahit 2-3 jahitan. Jadi dia kalaupun dia merjan, jadi nanti itu yang nggak akan keluar, jadi ketahan oleh jahitan. Ada sebenarnya dia khusus, dia bukan dijahit, ada namanya vagina plexa. Dia kayak jarum, nanti di sampingnya itu ada kuncinya. Jadi masuk kunci. Jadi seperti apa ya? Kalau ini penyemprotannya. Jadi ini ada namanya alatnya vagina plexa. Jadi di sini ada kayak bola. Jadi kita cucuk gini ke dalam vaginanya, ke sampingnya. Jadi di sini tutup lagi. Ada deratnya dia. Satu. Nanti kalau vaginanya gini kan, misalnya gini kan. Di sini satu, di sini satu, di sini satu. Kalau nggak kita gunakan vagina plexa, kita bisa gunakan jahitan. Jahitannya biasanya kalau petugas itu kadang pakai kawat. Sebenarnya yang paling bagus ada khusus dia, ada benang khusus. Ngilu sih. Jangan dibayangkan deh ya. Ngilu deh. Ya, dia ada benang khusus sebenarnya. Jadi dijahit 3 atau 4 tergantung besarnya yang sudah bengkak tadi ya, tergantung besarnya. Jadi baru nanti sekian hari dibuka satu, sekian hari dibuka satu, sekian hari dibuka satu. Kalau udah biasa nanti normal lagi. Tapi memang ada kecenderungan nanti untuk prolap lagi. Itu juga tergantung nanti makanan, genetik, bentuk kandang dan lain sebagainya. Apalagi kandang-kandang yang sering menanjak. Ya. Jadi kalau kandang-kandang betina dia kan harus agak merunduk dia, supaya apa ya?
agak turun dia, jadi perutnya ke depan gitu. Bukan gini, kalau yang kandang-kandang menanjak gini untuk kandang-kandang pejantan, supaya waktu makan nanti otot-ototnya, otot-otot belakang pahanya itu terbentuk daging yang baik. Ini kan kadang enggak, kanannya hanya maju 1 meter maju. Kalau di sapi ya, maju mundur cantik, maju mundur cantik, nggak bisa mana-mana dia, cuma maju mundur, maju semeter, mundur semeter, maju semeter, maju mundur semeter. Karena diikat, jadi talinya cuma hanya 3 jengkal wali. Jadi cuma bisa maju mundur cantik aja dia. Itu yang paling sering. Yang paling sering kena prolapsus gitu dia. Jelas, Nah, mantap. cara masukkan, panggilkan yang orang yang sudah lebih ahli. Paling nggak nanti udah paham. Karena ini sering kali kejadian kalau di saya itu paling sering kucing. Kucing. Sering ke rumah nanti kucing atau anjing, sapi paling sering. Mahal. Tapi kalau sapi nggak begitu mahal biayanya. Karena nggak kita bius. Kalau anjing kucing bius total. Ya. Pak, kalau kucing Pak nggak mau kawin dia Pak, gimana tuh Pak? Betinanya Pak. Dia nakal kali dia. Jantannya itu habis dihajarnya Pak. Ya. Jantan udah jantan besar loh. Itu memang ada bawaan dari genetiknya atau apanya ya Pak ya? Atau mau disuntik hormon itu Pak atau gimana Pak? Sebenarnya ada yang kucing-kucing memang garang Garang. waktu ketemu ya. Dia belang 3 dia. Iya. Kalau belang 3 udah positif itu betina. Iya. Dia kalisi. Kaliko. Heeh. Kaliko ya. Iya, Istilah belang 3. kaliko. Kalau kucing warnanya 3 itu udah 99% betina. Iya. Ya. Kalau dia ini kadang-kadang kan mau dikawinkan. Kalau cara mengawinkan jangan langsung. Iya. Langsung ketemu. Mungkin yang Adaptasi dulu. adaptasi yang jantannya di dalam kandang, Iya. yang betina biar muter-muter, Iya. atau yang diganti lah yang mana yang Yang mana? dikurung. Biarkan dulu mereka dekat. Udah itu baru coba-coba dibuka pintunya biar dia keluar sendiri. Jangan ayo kawin. Itu kayak kita ngawinkan lembu. Di shooting pula ya kan? Kalau ngawinkan Kawin. lembu gitu dia, kita ikat, kita taruh, habis itu suruh jantannya naik dia. Oh, lembu Tapi lebih kalau kami kucing kucing nggak nggak bisa. Biarkan dia dulu. Kadang-kadang dia malu dilihat kan. Heeh. Biarkan. Jadi tandanya kalau dia sudah kawin apa Pak? Saya kan itu udah hampir 3 minggu udah kompak kan tuh Pak, udah main sana sini. Tunggu aja Katanya 1 bulan sebenarnya di US Bulu ini ya, bulunya berlepasan katanya gitu. kadang-kadang dia agak Rontok. ya, makannya kadang kurang, sebentar lagi itu makannya banyak, males-malesan, Oh, sama kayak wanita hamil, siap. males-malesan. Males-malesan. Kok Ian nengokin pengen hamil. Udah pernah katanya Pak. Oke, ada lagi Dek? Makasih Pak pertanyaannya Pak. Jawabannya luar biasa.